Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Islahul Ben SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah karakter building yang saya hormati, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Lestari dengan NIM 211221297 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara Tanjung Duren. Di dalam video ini saya akan membahas mengenai bagaimana pentingnya pendidikan karakter bagi generasi Z. Besar harapan saya semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Table of content di dalam video ini berisi mengenai pengertian, tujuan, fungsi, nilai karakter, dan kesimpulan. Sebelumnya saya akan membahas apa itu generasi Z. Menurut Tapscott dalam Islami 2016, generasi Z adalah orang yang lahir ketika teknologi telah menguasai dunia. Mereka telah mulai mengenal internet dan web seiring dengan usia mereka sejak mereka masih kecil. Generasi Z disebut juga E-generation atau generasi internet. Generasi Z adalah golongan orang yang dilahirkan pada tahun 1998 hingga tahun 2009. Generasi ini mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu atau disebut juga multitasking, seperti menjalankan sosial media menggunakan ponsel, browsing menggunakan PC, atau apapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil, generasi ini sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih, yang secara tidak langsung itu akan berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Bahkan kemampuan teknologi mereka seakan bawaan dari lahir. Ketika platform seperti Facebook dan Twitter pertama kali keluar, milenial dan generasi yang lebih tua atau disebut generasi Y menggunakannya tanpa memikirkan dampak. Seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa mengumbar hidup di mata publik dapat dengan mudah menghantui mereka. Oleh sebab itu, generasi Z telah banyak belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut dan memilih platform yang bersifat privacy dan tidak permanen. Lalu apa sih pengertian karakter? Menurut W.B. Saunders tahun 1977, karakter adalah sifat nyata yang tidak sama ditunjukkan oleh individu. Karakter bisa terlihat dari semua atribut yang ada pada pola tingkah laku individu atau seseorang. Lalu menurut Lukman Hakim tahun 1996, karakter dapat diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain, atau bisa disebut juga tabiat atau watak. Artinya, berkarakter itu berarti mempunyai tabiat, mempunyai kepribadian, dan berwatak. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang berperan untuk mengarahkan serta menumbuhkan norma dan nilai-nilai kepribadian yang baik pada manusia sehingga etis, moral, dan etika yang ditujukan untuk membangun serta memajukan bangsa. Namun, pendidikan karakter di era Society 5.0 atau disebut juga era serba digital seperti sekarang ini sangat memprihatinkan karena cepatnya perkembangan teknologi sehingga banyak remaja yang cenderung ketergantungan dan tidak bisa lepas dari gadget. Teknologi ini telah membawa perubahan signifikan sehingga banyak remaja menghabiskan waktu mereka dengan gadget dan meninggalkan kewajiban sebagai siswa. Tujuan penting dari pembentukan pendidikan karakter adalah untuk menyadari pentingnya pendidikan karakter dengan menjelaskan bagaimana peran dan dampak pendidikan karakter di era Society 5.0 ini, dan sebagai pembentukan karakter pada remaja sehingga terwujudnya persatuan berperilaku dan memiliki karakter yang baik. Metode yang dilakukan adalah dengan melatih dan memurnikan secara bertahap sehingga dengan berlalunya waktu, orang akan sadar sedikit demi sedikit sampai mereka mampu membuat perubahan yang mengarah ke hal-hal yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendidikan karakter di era Society 5.0 memang diperlukan untuk mengarahkan masyarakat menuju kepribadian yang lebih baik dengan memilah dan memilih pengaruh lingkungan dan gadget.
Sehingga dengan peran pendidikan karakter di era Society 5.0, diharapkan masyarakat mampu menetralisir penggunaan gadget, mampu memilih dan memilah budaya yang masuk sehingga terwujudnya manusia yang beretika baik, sehingga dengan begitu dampak dari pengaruh era Society 5.0 ini terhadap pendidikan karakter dapat dinetralisir dengan pembatasan penggunaan gadget yang berlebihan. Lalu apa sih pentingnya pendidikan karakter bagi generasi Z? Tidak dapat dipungkiri bahwa remaja kita saat ini sudah memasuki era generasi Z, di mana mereka sangat akrab dengan media IT, sehingga secara langsung ataupun tidak langsung akan berdampak bagi generasi kita, baik secara positif maupun negatif. Perkembangan teknologi terkadang melunturkan nilai-nilai jati diri dan karakter sebagai bangsa Indonesia yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu diperlukan adanya penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui proses pembelajaran di sekolah. Lembaga pendidikan atau sekolah saat ini sedang dipenuhi generasi Z. Kesadaran pengelola sekolah untuk menghadapi generasi Z menjadi sangat penting karena sekolah merupakan salah satu institusi yang dipercaya untuk menyiapkan generasi di masa yang akan datang. Jika sekolah tetap menerapkan model pembelajaran persis seperti 10 tahun yang lalu dengan tidak memperhatikan perkembangan zaman, bisa diyakini generasi Z ini tidak akan terdidik dengan baik. Lalu, apa sih yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam mendidik generasi Z agar selain pandai dalam teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang baik? Pertama, memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu karakteristik generasi Z akan produktif jika tetap terhubung internet dan sosial media. Karenanya, sekolah harus memasukkan nilai-nilai karakter yang baik dan memanfaatkan teknologi ini sebagai media pembelajaran agar peserta didik produktif dalam teknologi, namun tetap menjaga nilai karakter yang dimiliki setiap peserta didik. Dari uraian-uraian tersebut, maka institusi pendidikan atau lembaga sekolah harus mampu menghasilkan orang-orang yang pandai dan baik dalam arti yang luas, di mana pendidikan untuk membuat anak pandai dan juga mampu menciptakan nilai-nilai luhur sesuai dengan karakter bangsa dan bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Sehingga penting kiranya menanamkan nilai-nilai luhur atau karakter dimulai sejak usia sekolah dasar atau dini agar peserta didik sudah memiliki paying dalam menantang perubahan zaman baik dari teknologi ataupun kemajuan zaman yang semakin maju. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter antara lain yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat dengan komunikasi, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Jadi, kesimpulannya adalah pendidikan karakter merupakan pendidikan yang menyeimbangkan ilmu pengetahuan atau iptek dengan ilmu agama atau imtak sehingga individu memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul dan mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya tersebut. Karakter bangsa haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan itu berlaku bagi generasi Z yang mahir dalam teknologi. Peserta didik yang hebat adalah yang mampu menguasai dunia dengan kemampuan dan akhlaknya. Perlu kita sadari bahwa pendidikan dalam membangun umat menempati posisi yang sangat strategis. Pendidikan karakter harus berjalan secara baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik dalam mempersiapkan generasi muda dan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.